Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam cerita anak di Butik Ilmu Haryoko. Cerita kali ini adalah tentang Cindelaras. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan yang makmur. Namun, semenjak kerajaannya yang bernama Raden Putra memiliki selir, semua jadi berubah. Kerajaan yang tadinya tenang kini selalu bermasalah. Selir raja yang iri dengan permaisuri menjadi dalang semua masalah tersebut. Selir raja ingin mengusir permaisuri dari istana. Suatu hari, selir bersama tabib raja memfitnah permaisuri. Maaf Paduka, seseorang menaruh racun ke dalam minuman selir. Tidak ada pelayan Paduka yang berani masuk ruangan ini kecuali permaisuri, kata tabib dengan meyakinkan. Raden Putra sangat terkejut dan marah mendengar itu. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Untunglah sang patih adalah seorang yang bijaksana. Ia sebenarnya tidak tega meninggalkan permaisuri yang sedang mengandung sendirian di hutan. Maafkan hamba permaisuri, hamba tidak punya pilihan lain, kata patih. Patih membuatkan rumah kecil untuk permaisuri dan kemudian meninggalkannya. Setelah beberapa bulan di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cindelaras karena lahir dan tumbuh di hutan. Cindelaras berteman dengan binatang-binatang di hutan itu. Suatu hari di saat asyik bermain, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Cindelaras mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Tetapi secara ajaib, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam. Cindelaras sangat menyayangi anak ayam itu. Kian hari, anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan bersuara merdu. Kicauannya seperti seekor burung yang tengah bersiul nyaring. Yang lebih mengejutkan adalah, setelah bersiul nyaring, ayam itu berkokok. Kukuruyuk! Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Cindelaras memperlihatkan ayam jantan itu kepada ibunya. Ibu Cindelaras yang mendengar kokok ayam itu, akhirnya menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar itu, Cindelaras bertekad mengungkap semua kejahatan selir raja ke istana. Aku akan ke istana, Bu. Aku yakin kebenaran akan menang, dan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah diizinkan oleh ibunya, Cindelaras berniat pergi ke istana membawa ayam jantannya. Dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang mengadu kokok ayam mereka. Cindelaras kemudian dipanggil oleh orang-orang itu. Ayo, kalau berani, adulah kokok ayam jantanmu dengan ayamku. Ayam siapa yang paling keras suaranya? Tantang orang itu. Baiklah, jawab Cindelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras berkokok lebih keras. Ia mengalahkan semua lawannya satu persatu. Ayam Cindelaras tak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat hingga terdengar oleh Raden Putra. Raden Putra penasaran dengan kokok ayam milik Cindelaras. Ia menyuruh Hulu Balang untuk mengundang Cindelaras ke istana. Hamba menghadap Paduka, kata Cindelaras dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda begitu melihat sosok Cindelaras. Raden Putra menjelaskan maksud hatinya mengundang Cindelaras ke istana. Raden Putra menantang untuk adu kokok ayam.
Cindelaras mau memenuhi tantangan Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayamnya kalah, maka ia bersedia mengabdi mengurus ayam Raden Putra seumur hidupnya. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan kerajaan menjadi milik Cindelaras. Raden Putra menyanggupi tantangan Cindelaras. 2 ekor ayam itu mulai berkokok. Ayam Cindelaras berkokok dengan sangat merdu dan lebih keras. Penonton bersorak mengeluk-elukan Cindelaras dan ayam jantannya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi siapakah kau sebenarnya, anak muda? Tanya Raden Putra penasaran. Cindelaras lalu membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tak lama kemudian, ayam jantan Cindelaras berkokok keras. Kukuruyuk! Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya adalah Raden. Begitu berulang-ulang. Raden Putra kaget mendengarnya, lalu bertanya, benarkah apa yang aku dengar? Lalu Cindelaras menjawab, benar Baginda, hamba Cindelaras. Ibu hamba adalah permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang Patih segera menghadap dan menceritakan semuanya. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada Selir dan tabibku yang bersekongkol dengannya. Lanjut Baginda dengan murka. Kemudian Selir pun dibuang ke hutan. Raden Putra memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Raden Putra dan hulu balangnya segera menjemput permaisuri di hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri dan Cindelaras berkumpul kembali. Setelah Raden Putra tiada, Cindelaras menggantikan kedudukan ayahnya dan memerintah dengan adil dan bijaksana. Tamat. Demikian cerita anak untuk hari ini. Cerita Cindelaras adalah domain yang penuh dengan pesan moral yang berharga. Beberapa pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah: 1. Kesetiaan. Cindelaras adalah contoh kesetiaan yang luar biasa terhadap ayam jantan ajaibnya. Ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah sifat yang patut dicontoh dan dihargai. 2. Kejujuran. Cindelaras selalu jujur, baik dalam mengungkapkan identitasnya maupun dalam melaporkan kejahatan Selir Raja. Kejujuran adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan. 3. Keberanian. Cindelaras menghadapi bahaya dan kejahatan dengan keberanian. Ini mengajarkan kita untuk berani berdiri melawan ketidakadilan dan kejahatan. 4. Keadilan. Melalui cerita ini, kita melihat bahwa akhirnya keadilan tercapai ketika Cindelaras membongkar kejahatan Selir Raja. 4. Keadilan. Melalui cerita ini, kita melihat bahwa akhirnya keadilan tercapai ketika Cindelaras membongkar kejahatan Selir Raja. Keadilan adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai dalam kehidupan. Ayam jantan ajaib dalam cerita ini adalah simbol nilai-nilai dalam kehidupan yang seharusnya dijunjung tinggi, seperti kebaikan hati, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Jadi pesan moral dan makna dari cerita ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang setia, jujur, berani, dan mendukung keadilan dalam hidup kita. Ini adalah pelajaran yang berharga untuk dibagikan kepada generasi muda dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe.
Sampai ketemu lagi dalam cerita anak selanjutnya di Butik Ilmu Haryoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.